sama dengan kami, yaitu sama-sama pendidikan yang sama untuk mendukung Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan ini terang aja beda dari orang lain. Kita bukan kampanye sama mereka. Mereka yang secara spontan datang menghubungi saya bahwa mereka mendeklarasikan dukungan ini. Itu bedanya dengan yang lain. Jadi mereka bukan datang ke organisasi, tapi secara pribadi bersama. Menurut saya katakan bahwa tolong datang karena kami akan deklarasi dukungan kepada Prabowo dan ini semuanya hampir sama. Di Bandung pun begitu, ketika kami deklarasikan di Jakarta, langsung dari Bandung ratusan itu orang berkumpul di Bandung dan itu semua advokat. Tidak ada yang tidak dia buat dia di Bandung memberikan dukungan deklarasi untuk Prabowo. Jadi spontan Pak ya? Spontan gitu. Jadi kita tidak mau kumpulin yuk. Nah, kita enggak. Dan mereka juga langsung buat begini, nggak tanya A, B, C, D, nggak tanya bagaimana. Pokoknya jadi aja gitu. Dan demikian juga di Bandung. Demikian juga di Medan. Demikian juga di Balikpapan. Itu semua jadi aja. Jadi kalau orang lain itu nggak perlu ada siapkan dulu dana lah, kumpul sama ketua. Nggak ada itu. Spontan mereka ini semua. Itu yang saya katakan. Jadi betul-betul datang dari bawah. Jadi datang dari hati mereka ingin memperjuangkan Prabowo Gibran. Itu yang mungkin jarang terjadi. Apalagi buat advokat. Advokat itu orang-orang yang berpikir. Nggak bisa ini main-main. Tapi mereka punya pendapat yang sama. Tujuan yang sama, keinginan yang sama, cita-cita yang sama. Bahwa pilihan kami sama, bahwa Prabowo dan Gibran adalah merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029. Bang, langkah yang akan dilakukan setelah deklarasi ini apa Bang? Terkait masalah hukum ya, setelah selesai langkah ini tentunya kita akan melebarkan deklarasi itu untuk seluruh Indonesia. Jaringannya Pak. Pak, dari debat semalam yang disampaikan Pak Prabowo kan begitu disampaikan oleh lawan-lawannya yang lain, Pak Prabowo menjawab dengan sangat tegas dan penuh senyum dan candaan, mendamaikan suasana dan menyenangkan suasana. Menurut Bapak, pendapat Bapak seperti apa? Iya, jadi kalau saya mendukung Prabowo, tentunya saya hanya mau bercerita tentang Prabowo. Kita di tim ini selalu berpikir tidak mau menjelek-jelekan orang. Tapi kalau saya menilai secara objektif, dari semua bangsa Indonesia saya dapat masukan dari tadi semua dan semua orang. Mereka melihat sosok Prabowo ini sebagai leader yang baik, seorang pemimpin yang baik. Dia lugas, tenang, dan tulus dan jujur. Itu. Jadi dia tidak perlu menyusun satu kata-kata retorika yang baik, tapi apa yang dalam hatinya, dalam pikirannya itu diungkapkan secara terus terang. Apa adanya, Pak? Apa adanya. Nah, itulah pemimpin yang kita harapkan sekarang ini, yang tidak perlu berbahasa basi, ya, tidak perlu macam-macam, tapi dia ingin memperbaiki bangsa ini. Dan dari semua pidato dia yang saya lihat, dia satu-satunya berbicara tentang korupsi kalau masalah saya pemberantasan korupsi. Ya. Kedua, dia juga yang berbicara tentang bagaimana kerukunan dan kedamaian di Indonesia ini. Selalu dia katakan, saya akan merangkul semua pihak, tokoh-tokoh apabila dia menang. Ya kan itu selalu dikatakan dia. Jadi keinginan dia untuk mendamaikan Republik ini, karena kita kan dengan 200 juta penduduk punya perbedaan-perbedaan agama, suku, dan bangsa dan sebagainya. Kalau dia tidak diikat dalam satu persaudaraan yang kuat, persatuan, negara ini pecah. Jadi itu duluan. Jangan pikirin dulu yang macam-macam di Republik ini. Pikirin dulu satu, kita bersatu enggak? Kita mempertahankan persatuan kita enggak? Kalau kita sudah bisa bersatu, yang lain gampang. Nah itulah yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin, persatuan ini, kerukunan di antara seluruh umat bangsa ini. Bang, terkait anggota atau pengurus AIB Bang, apakah harus pradi aja atau di luar dari tadi boleh masuk? Namanya aliansi kan, aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Saya memahami banyak anggota pradi di sini, tapi tidak harus pradi. Ini
Dan kita tidak membawa nama organisasi, tapi kita sebagai warga negara punya hak individu, punya hak memilih dan pilih. Kita berhak untuk mendukung, menyalurkan aspirasi kita, kebebasan berpendapat dan berpolitik. Itu yang kita terapkan di sini. Pak, Siap, Pak. nanti kira-kira ada dalam pemilu 2024 ini ada perselisihan hasil pemilu, terutama dalam hal bidang hukum. Apakah dari AIB ini yang sudah notabene adalah advokat dan pengacara sudah siap mendukung Prabowo ketika nanti ada perselisihan politik entah itu dimanapun bahkan jadi siap nggak AIB untuk dalam tanda kutip menjadi pembelanya atau alat advokasinya? Ya, itu udah pasti, nggak diminta aja kita berdeklarasi, apalagi diminta, gitu kan? Tapi saya nggak berpikir tentang ada perselisihan itu. Saya berpikir satu putaran. Siap. Kalau sudah saya putarin, saya kira mudah-mudahan tidak ada perselisihan. Harapannya Pak Oto? Harapan ke depan, Bang. Harapan ke Ya, depan. Deklarasi. ya, dengan deklarasi ini kita berharap Prabowo bisa menang satu putaran, dan setelah itu semua advokat di sini berjuang di bidang hukum di tugas masing-masing. Dan cita-cita kita akan kita aspirasikan kepada pemimpin yang lain. Apa cita-cita advokat? Tegaknya hukum dan keadilan. Itu harus kita aspirasikan, ya kan, kepada pemimpin yang menang nanti. Mudah-mudahan aspirasi kita ini bisa ditampung juga oleh Prabowo dan Gibran. Bang, kira-kira bang, satu putarannya berapa targetnya bang? Kira-kira berapa persen? Apa? Berapa persen kira-kira target satu putaran ini bang? Saya kira kita yakin penuh lah, pede lah ya. Saya kira sih Berapa persentase? kita dia dapat paling sedikit saya kira 54%. 54%. Oke, siap. Siap, betul. Terima kasih.